Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang jurnal penyesuaian di akuntansi perusahaan dagang. Kalau minggu lalu aku udah ngasih materi tentang buku besar, maka seharusnya kan neraca saldo ya. Tapi aku rasa kalau neraca saldo kalian udah paham, udah bisa, kalian hanya tinggal memindahkan saldo akhir dari buku besar ya. Dan mungkin kalau yang belum tahu, kalian bisa lihat di video aku yang tentang neraca saldo ya, ada di playlist akuntansi perusahaan jasa. Sama aja kok, intinya harus balance gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Di sini pun aku nggak akan menjelaskan dari awal lagi, karena pada dasarnya penyesuaian yang ada di akuntansi perusahaan jasa dan juga di akuntansi perusahaan dagang itu sama aja. Cuman aku akan nambahin yang belum ada di perusahaan jasanya, yaitu tentang penyesuaian persediaan barang dagang gitu ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi penyesuaian perusahaan dagang, aku bakal ngingetin dulu sama kalian, kalau misalkan pembelian dan penjualan itu posisinya di mana? Kita bikin konsep gini ya. Pembelian itu posisinya di debit dan anggaplah ini mamanya ya. Nah, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian ini anggap anak-anaknya ya. Jadi, kalau mamahnya debit, maka anak-anaknya adalah kredit, kecuali beban angkut pembelian gitu ya. Begitupun dengan penjualan, karena penjualannya dikredit, artinya mamanya dikredit ya, maka anak-anaknya si retur, potongan, dan beban angkut penjualan itu di debit. Oke, sekali lagi ya. Kalau mamahnya debit, berarti anak-anaknya kredit, kecuali beban angkut pembelian ya, itu untuk pembelian. Dan untuk penjualannya, kalau mamahnya kredit, berarti anak-anaknya debit. Oke? Gampang ya. Dan untuk akun persediaan barang dagang, dia posisinya di debit ya, karena dia termasuk kelompok harta. Oke. Sekarang kita akan bahas jurnal penyesuaian akuntansi perusahaan dagang yang tidak ada di akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang persediaan barang dagang. Nah, di sini akan ada dua persediaan, dua macam, artinya ada yang persediaan barang dagang awal dan ada juga persediaan barang dagang akhir ya, awal dan akhir. Bedanya apa sih? Kalau yang perusahaan dagang awal, dia menunjukkan bahwa persediaan barang dagang ini yang ada di awal dan siap untuk dijual pada tahun yang bersangkutan. Jadi di awal tahun ya. Dan untuk yang persediaan barang dagang akhir, dia itu persediaan barang yang ada di perusahaan yang sudah mengalami perubahan akibat adanya pembelian, penjualan barang ya, ataupun retur. Jadi persediaan barang dagang akhir itu yang ada di akhir periode ya. Kalau yang awal berarti yang ada di awal periode. Biasanya yang awal itu di Januari dan yang akhir itu di Desember. Oke, sekarang kita harus paham big konsep dari penyesuaian persediaan barang dagang ya, di mana pencatatan penyesuaian barang dagang itu bisa melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ikhtisar laba rugi, dan yang keduanya itu adalah pendekatan harga pokok penjualan atau biasa disingkat HPP ya. Bedanya apa? Kalau misalkan pendekatan ikhtisar laba rugi, yaitu cara menyesuaikannya itu dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi sebagai perantara atau pembantu koreksi nilai persediaan ya. Jadi pakainya akun ikhtisar laba rugi. Kalau yang pendekatan HPP, maka tentu aja dia menggunakan akun HPP ya, atau harga pokok penjualan sebagai perantara atau pembantu koreksi nilai persediaan, sekaligus juga untuk menentukan harga pokok barang yang terjual dalam satu periode akuntansi ya. Jadi kalau pakai pendekatan ikhtisar laba rugi nanti akan ada akun ikhtisar laba rugi. Kalau yang pakai pendekatan HPP berarti nanti akan ada akun HPP gitu ya.
Nah, sekarang kita bahas dulu yang pendekatan laba rugi ya. Untuk pendekatan laba rugi itu ada 2 tahap untuk pengerjaannya. Yang pertama, kalian pindahkan akun persediaan barang dagang awal ke akun ikhtisar laba rugi ya. Yang keduanya yaitu mencatat persediaan barang dagang akhir. Jurnalnya kayak gimana sih? Nih, kita lihat. Yang pertama, kalau kita mau memindahkan persediaan barang dagang awal ke akun ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya adalah ikhtisar laba ruginya di debit dan persediaan barang dagang awalnya di kredit. Ya. Jadi ikhtisarnya di debit, persediaan barang dagang awal, yang awal ya, di kredit. Nah, untuk mencatat persediaan barang dagang akhir, maka jurnalnya adalah nih, persediaan barang dagang akhirnya di debit, kemudian di kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi ya. Jadi di sini dicatat dua-duanya persediaan awal dan persediaan akhir, tapi bedanya untuk yang persediaan awal dicatatnya di sisi kredit dan untuk persediaan yang akhir itu dicatatnya di sisi debit. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misal, di sebuah perusahaan dagang itu memiliki data persediaan barang sebagai berikut. Data yang pertama, nilai persediaan barang dagang awal periode itu tercatat sebesar 9 juta rupiah. Dan sisa persediaan barang dagang per 31 Desember sebesar 13 juta rupiah. Kira-kira kalian bisa membedakan nggak mana persediaan yang awal dan mana persediaan yang akhir? Yap, yang awal, ini udah jelas ya ada kata awalnya, berarti yang nomor 1 itu adalah persediaan barang dagang awal. Dan yang kedua itu persediaan barang dagang akhir. Kenapa? Di sini ada petunjuknya yaitu per 31 Desember. Lalu gimana sih cara ngejurnalnya? Nih, jurnal penyesuaian untuk data yang tadi sesuai dengan ketentuan yang ada di slide sebelumnya, berarti kita harus memindahkan persediaan barang dagang awal ke ikhtisar laba rugi dengan jurnal ikhtisar laba rugi di debit sebesar 9 juta rupiah dari data ya. Kemudian yang kreditnya adalah persediaan barang dagang awal 9 juta rupiah juga. Gitu ya, ini tahap 1. Tahap 2-nya adalah mencatat persediaan akhir. Oke, berarti jurnalnya adalah di debitnya itu persediaan barang dagang akhir, berarti yang 13 juta rupiah, pada ikhtisar laba rugi juga sama sebesar 13 juta rupiah ya. Jadi akun ikhtisar laba rugi ini adalah nominalnya itu mengikuti ya akun lawannya. Oke. Ya, gampang ya, untuk pendekatan laba rugi akunnya hanya sedikit. Cuman 2 langkah ini saja. Oke, kita lanjut ke pendekatan harga pokok penjualan atau biasa disingkat HPP. Nah, di sini ada beberapa step, kalian bisa lihat. Yang pertama, kalian harus memindahkan persediaan barang dagang awal ke akun HPP. Sama sih konsepnya dengan yang tadi ikhtisar laba rugi, cuman di sini akun ikhtisar laba ruginya nggak ada, diganti dengan akun HPP ya. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah harga pokok penjualan atau HPP pada persediaan barang dagang awal ya. HPP pada persediaan barang dagang awal. Hati-hati jangan sampai ketukar antara persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Langkah yang kedua itu adalah memindahkan persediaan barang dagang akhir ke akun HPP ya. Kalau sama konsepnya dengan yang tadi, berarti persediaan barang dagang akhir di debit atau di kredit. Ya, betul. Dia adanya di debit ya, kalau persediaan barang dagang akhir. Akun lawannya adalah HPP ya, dia adanya di kredit. Oke, step yang ketiga itu adalah memindahkan akun pembelian ke akun HPP. Kalian ingat tadi pembelian itu posisinya normalnya di mana? Di debit.
Karena akan dipindahkan ke akun HPP, maka si pembeliannya akan pindah ke sisi kredit. Ya, jadi jurnalnya adalah HPP pada pembelian. Oke. Selanjutnya adalah memindahkan akun potongan pembelian ke akun HPP. Potongan pembelian itu tadi termasuk anak-anaknya ya, berarti dia adanya di kredit. Karena akan dipindahkan ke HPP, berarti dia pindah posisinya adanya di debit. Betul. Jadi jurnalnya adalah potongan pembelian pada harga pokok penjualan. Oke. Yang kelima itu adalah memindahkan akun beban angkut pembelian ke akun HPP. Beban pasti di debit. Kalau dipindahkan dia akan ada di kredit. Bagus. Jurnalnya adalah HPP pada beban angkut pembelian. Gampang ya, asal kalian tahu konsepnya. Pembelian di mana, anak-anaknya di mana gitu ya. Jadi nanti tinggal dibalik. Selanjutnya adalah memindahkan akun retur pembelian ke akun HPP. Retur pembelian tadi termasuk anak ya, berarti anaknya ada di kredit. Maka kalau dipindahkan ke akun HPP, dia jadi posisinya di debit. Retur pembelian pada harga pokok penjualan atau HPP ya. Nah, ini adalah keenam langkah dalam mengerjakan penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan HPP. Tapi kalian bisa juga meringkasnya dengan cara ngejurnalnya kayak gini. Nah, jika digabung, jadi enggak per step gini, kalian bisa langsung mengerjakan seperti ini ya. Dengan catatan, semua yang ada di posisi kredit, untuk step utamanya adalah persediaan barang dagang awal, sama ya, yang ini di kredit, kemudian pembelian di kredit, juga beban angkut pembelian. Nih, di sini dia di kredit juga. HPP-nya di debit. Ya, tentu aja nominal HPP ini adalah jumlahan dari ketiga akun yang ini ya. Langkah keduanya adalah kalian mengelompokkan akun-akun yang ada di posisi debit ya, seperti persediaan barang dagang akhir, debit, kemudian potongan pembelian, debit juga, retur pembelian, debit. Nah, kemudian yang dikreditnya adalah HPP-nya atau harga pokok penjualannya ya, nominalnya jumlahan dari ketiga akun yang ada di debit. Gitu ya. Jadi ini adalah opsi ya, pilihan kalian boleh pakai yang 6 langkah ini ataupun yang ini ya. Itu terserah kalian aja enaknya pakai yang mana ya. Hanya saja bedanya kalau di sini HPP-nya itu berdasarkan satu langkah atau per satu akun. Kalau yang ini jumlah HPP-nya sudah menjadi totalan gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya aja. Oke, nah di sini sudah ada contoh soalnya. Katanya ini adalah informasi terkait persediaan barang dagang di sebuah perusahaan. Yang pertama, ada data di neraca saldo akun persediaan barang dagang 12 juta. Kalau yang ada di neraca saldo itu berarti persediaan barang dagang awal. Oke, pembelian 27 juta, beban angkut pembelian 400.000, retur pembelian 2.100.000, kemudian potongan pembelian 1.300.000, dan sisa persediaan barang dagang per 31 Desember 15 juta. Kalau sisa persediaan berarti itu adalah persediaan barang dagang akhir. Oke, kita coba pindahkan ya, atau kita coba buat jurnal penyesuaiannya. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tadi kita bahas, maka yang pertama adalah menjurnal persediaan barang dagang awal. Jurnalnya adalah HPP pada persediaan barang dagang awal. Nominalnya 12 juta rupiah. Oke, ini akan jadi mudah kalau kalian sudah hafal stepnya dan posisi akunnya ya. Sekarang kita pindahkan persediaan barang dagang akhir ke akun HPP, berarti yang 15 juta ini ya.
Kalau persediaan barang dagang akhir, dia posisinya di debit. Oke, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang akhir pada HPP ya, nominalnya 15 juta rupiah. Oke. Selanjutnya kita akan memindahkan akun pembelian. Pembelian di sini 27 juta. Pembelian normalnya itu di debit. Kalau mau disesuaikan atau dipindahkan ke akun HPP, maka dia pasti jadi di kredit. Yang di debitnya berarti apa? HPP. Oke. HPP pada pembelian nominalnya adalah 27 juta. Gampang ya? Berikutnya adalah memindahkan akun potongan pembelian. Potongan pembelian asalnya atau normalnya di kredit. Maka kalau dipindahkan ke akun HPP dia harus ada di debit. Betul, berarti jurnalnya adalah potongan pembelian pada HPP sebesar di soalnya 1.300.000 ya, masing-masing 1.300.000. Yang berikutnya sama, kita akan memindahkan beban angkut ke akun HPP ya. Berarti jurnalnya adalah HPP pada beban angkut pembelian. Nominalnya adalah 400.000 sesuai yang ada di soal ya. Yang terakhir itu adalah memindahkan akun retur pembelian. Retur pembelian posisinya normalnya di kredit. Berarti kalau mau dipindahkan ke akun HPP dia ada di debit. Good job. Retur pembelian pada harga pokok penjualan sebesar 2.100.000. Ini kalau kalian mau pakai yang 6 langkah ini atau satu persatu di jurnal ya menurut akunnya. Bisa juga kalian pakai yang digabung ya kayak yang tadi aku jelasin. Berarti kalau mau digabung jawabannya adalah seperti ini ya. Langkah yang pertama adalah kalian mengelompokkan akun apa saja yang adanya di posisi kredit ya setelah dipindahkan ke HPP. Berarti ada persediaan barang dagang awal ya ini, kemudian pembelian dan juga beban angkut pembelian atau biaya angkut ya sama aja. Nah, di sini kalian masukkan nominalnya persediaan barang dagang awal 12 juta, pembelian 27 juta dan beban angkut 400.000. Nah, debitnya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Nominalnya adalah 12 juta tambah 27 juta ditambah 400.000. Maka HPP-nya adalah 39.400 ya atau 39.400 ini didapat dari jumlahan semua akun yang ada di kredit ya. Nah, kemudian langkah yang keduanya itu adalah kalian jurnal yang setelah dipindahkan ke HPP itu akunnya ada di posisi debit. Dalam hal ini berarti persediaan barang dagang akhir, kemudian potongan pembelian, dan juga retur pembelian ya. Kalian masukkan nominalnya 15 juta untuk persediaan barang dagang akhir, 1.300.000 untuk potongan pembelian, 2.100.000 untuk retur pembelian. Ini yang debitnya, maka kreditnya adalah HPP. Berarti nominalnya adalah jumlahan dari 15 tambah 1,3 tambah 2,1 ya. Maka totalnya HPP-nya adalah 18.400.000 gitu ya. Kalian silakan saja pilih mana yang kalian suka atau mana yang menurut pemahaman kalian itu lebih mudah, yang 6 langkah tadi atau yang ini. Yang jelas semua data yang ada tentang persediaan barang dagang itu harus disesuaikan atau dibuat jurnal penyesuaiannya ya. Nah, ini cuman penyesuaian untuk akun persediaan ya. Untuk penyesuaian yang lain-lainnya itu sama aja dengan data atau contoh soal penyesuaian di akuntansi perusahaan jasa. Jadi kalian bisa lihat video aku tentang jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan jasa. Cuman ini tambahannya yaitu tentang persediaan barang dagang untuk jurnal penyesuaian di akuntansi perusahaan dagang. Oke, sekian dulu untuk jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kalian tentang akuntansi perusahaan dagang ya. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.